Iya, gimana nih, ada yang mau nanya nggak? Coba. Apalagi Jak, mangga Jak. Halo, halo. Ah ya, Ya, Om halo Putra, bro. Om Putra, ini kan masih pandemi ya. Kira-kira persiapan apa yang harus kita persiapkan ketika setelah usahanya pandemi ini? Terutama buat kita seorang videomaker ini. Kira-kira apalah persiapannya nih? Pasti kan untuk menstabilkan itu dulu pastinya. Nah, itu kita harus ngapain dulu nih pertama-tama nih kalau sudah selesai pandemi ini? ada udah jebol bos. Ini emang pandemi ini luar biasa, dahsyat, hancurkan kata gua. Bukan lagi ibaratnya bahasanya ini cobaan yang berat buat semua orang dan efeknya juga ke kita sangat berat. Karena gue juga udah ngobrol-ngobrol nih ya dengan beberapa IO dan juga beberapa agensi-agensi yang biasa menghandle job periklanan, pemerintahan. Kalau kalian pengen tahu, mereka sendiri itu ibaratnya loncat semua itu, loncat bunuh diri semua. Tutup hitungan mereka dalam 2 bulan lagi aja, jika pandemi ini tidak beres, mereka tuh rata-rata semua tutup. Dan efeknya itu kayak orang kayak gue dan dunia periklanan hancur. Gue bilangin aja, makanya gue nanti mau buat vlognya nih. Gue akan buat hari ini gue buat vlognya tentang ini. Gue udah kemarin wawancara beberapa profesional dalam bidangnya, dan gue nggak nakut-nakutin kalian karena gue juga ngerasain dampaknya ini. Untuk di pemerintahan kita aja, kemungkinan anggaran tahun depannya aja sudah tidak ada. Karena anggarannya dipakai habis-habisan untuk pandemi ini. Mereka sudah mengatakan, waduh, anggaran yang pasti semua ke pemerintahan akan dipotong. Nah, orang yang kayak gue fokusnya dalam bidang ini, periklanan, company profile, itu akan kenanya banget, bro. Emang bakalan kena banget. Dan kalau lu tanya gue persiapannya apa, gue cuma punya persiapan mempertahankan skill gue doang. Selebihnya pasrah. Gak ada harapan dari kata di Indonesia gue ngeliatinnya orang saat ini anjlok. Ibaratnya bilang semua perusahaan banyak yang tutup. Apa nih, restoran apa, semuanya tutup. Nah, di saat mereka untuk startnya kembali, itu hanya akan ada pada orang-orang yang punya modal yang cukup besar, bro. Kata gue ini ya, gue sendiri ngerasain dampaknya soalnya. Mau ke 2 bulan nih, 45 harian, gue nggak ada pemasukan kerja. Dampak dong buat gue, ya kan? Dan pengeluaran gue cukup besar per tiap bulannya. Itu mulailah keadaan ini jelas mempersulit gue. 2 bulan ke depan, nggak tahu gue keadaannya kayak apa. Nah, teman-teman gue yang usaha, gue tetap koneksi sama orang-orang agensi gitu kan. Mereka juga mengatakan kemungkinan kami tutup. Dan kalau mereka tutup, gue dapat dari mana kalau kerja secara profesional ya. Nah, gue nggak kalau di Indonesia untuk dapetin job company profile atau swasta atau negeri pemerintahan itu tetap harus ada agensi, bro. Nggak bisa langsung lu urusan sama mereka. Harus ada badahnya karena ada CV atau pajak yang harus dihitung di sana. Kalau nggak mereka bisa kena denda besar. Akhirnya lu butuh pihak kedua dan lu sebagai pihak ketiga, eksekutor. Pemerintahan, swasta, agensi, IO, baru lu sebagai eksekutor pembuatnya. Nah, ini kalau roboh, lu nggak bisa loncat langsung ke sini. Berarti lu nggak ada kerjaan nih pihak ketiga. Ini udah kepikir sama gue. Nah, harapan gue cuman tinggal dari job-job yang sifatnya personal. Misalnya personal itu kita bilang mungkin kayak kafe-kafe yang sifatnya dia milik pribadi, usaha kecil. Yang gue saat ini pertahankan, yang sedang gue usahakan bagaimana memperluas jaringan gue dalam sifatnya sekarang ke personal. Karena kalau ke perusahaan, gue nggak tahu nasibnya. Karena agensi sendiri aja mengatakan mereka nyungsep
loncat indah nih dari gedung tinggi. Habis. Kemungkinan dalam 2 bulan ke depan mereka sudah tidak ada lagi. Yang artinya fatal buat orang kayak gue. Nah, kalau lo mau bertahan, kata gue, dalam dunia video maker ini, mungkin setelah pandemik ini yang masih jobnya banyak adalah orang wedding, pre-wedding, kata gue. Ya, karena apa? Orang nikah nggak ditahan. Orang nikah nggak bisa ditahan. Beneran. Kalau lo masih mau bertahan, gue sendiri aja mulai juga agak berpikir yang jujurnya. Tadinya gue nggak mau job wedding, pre-wedding. Karena menurut gue bayarannya nggak sesuai. Bayarannya biasanya cuma 5 juta, 6 juta, 15 juta tapi dibagi sekian orang, kecil wedding-wedding. Tapi capeknya luar biasa kerjanya, ya kan? Capeknya luar biasa, dibayar murah itu wedding pre-wedding. Di Indonesia itu masih susah nemuin wedding pre-wedding yang mampu bayar mahal. Nah, kalau menurut gua, kalau lo mau mengacu, apakah yang aman nih Om Putra persiapannya? Mungkin, gua nggak tahu. Selama ini gua yang tidak mau handle wedding pre-wedding, mungkin gua akan main di wedding pre-wedding sembari ibaratnya gini, hanya untuk ibaratnya urusan dapur lo ngebul. Kan gitu. Yang penting lo ada pemasukan, terserahlah job itu wedding pre-wedding sampai kondisi pandemik ini kembali normal. Perusahaan-perusahaan yang tadi bangkrut mungkin mulai lahir kembali perusahaan baru, atau anggaran-anggaran pemerintah yang tadinya tidak ada mungkin akan ada. Dan gue ingatin aja, ini info yang gue dapat juga dari pemerintahan, gitu kan. Di anggaran untuk tahun 2021 aja udah nggak ada. Kemungkinan tidak ada, karena anggaran semuanya digunakan untuk pembangunan. Jadi periklanan bakalan sulit. Kita nggak tahu, mungkin di tengah jalan akhirnya ada, tapi jangan berharap banyak. Dan situasi ini memang situasi yang berat. Ya gue sendiri aja cukup stres ngebayangin ini, apalagi ibaratnya jujurnya gitu ya, karir gue lagi naik-naiknya sebenarnya. Karena kalau tidak karena pandemik ini aja, sebelum Mars Kabupaten Bogor beres aja udah antri sekian klien yang minta gue ngerjain jobnya. Kayak ada video klip, tadinya ada 3 video klip, lalu juga ucapan bupati yang tadinya akan gue handle, dan juga siapa sangka kemarin gue diminta untuk ke Malaysia nggarap 13 episode untuk ngedirect 13 episode traveling sekeliling Malaysia gitu. Dan ini hilang gitu loh, hilang. Gara-gara pandemik itu semua kita bisa bilang cancel, bahasanya cancel, tidak cancel, bahasanya ditunda. Tapi gini, gua ragu juga apakah ini akan tetap berjalan. Misalnya kayak video klip. Gue yakin ini band kan punya keluarga, punya kehidupan misalnya. Nah, mereka juga begitu pandemik ini nggak punya duit, terus apakah mereka akan sanggup bayar gua gitu ya kan, untuk buat 3 video klip yang anggarannya lumayan pastinya gitu. Pasti mungkin bisa-bisa gagal, cancel gitu ya kan. Nah, yang harusnya ucapan bupati yang nge-shoot-nya gampang, 1 hari beres, editingnya paling sehari gue juga bisa kelar 50-an, itu anggarannya lumayan gede, lenyap gitu kayaknya. Karena nggak mungkin di corona ini ada ucapan Idul Fitri boleh syuting gitu ya kan, bisa bupati pasti dilarang. Itu pasti udah yakin cancel gitu. Nah, harapan gue paling gue internasional ini tadi, jujurnya. Kalau ke gue nih, gue berharap banget sebenarnya ke Malaysia sana. Negara mereka lebih maju. Kalau menurut gue negara-negara maju lebih siap secara finansial gitu ya kan. Nah, kalau di Indonesia, gue jujurnya bisa dibilang nggak tahu bro. Banyak yang nanya juga gue bilang sama bro, gue juga stres. Pandemi ini benar-benar membuat ibaratnya orang kaya jadi orang miskin. Gitu. Orang miskin entah seperti apa nasibnya. Nah, yang gue alamin sekarang ini adalah dalam tahap gue sendiri, entah harus mulai ngejual semua alat gue mungkin atau seperti apa ya. Ini yang gue alamin emang susah. Jujurnya keadaan kita susah para videografi ini karena sifatnya kita nih lifestyle. Orang buat iklan karena mereka punya produk yang pengen mereka jual misalnya. Dan itu lifestyle, style mereka mengiklankan, mereka ngeluarin anggaran. Nah, kalau mereka bangkrut, rata-rata pengusaha sekarang bangkrut. Apa yang mau mereka iklankan? Mereka aja bangkrut. Gitu.
Jadi Om Putra persiapannya apa? Jujur aja gue bingung. Gue juga bingung. Yang kedua, yang dalam otak gue cuman bayangan bahwa yang tidak bisa dibendung cuman wedding prewedding. Ya mungkin gue akan main wedding prewedding kan sementara gitu, Bro.